Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqana jami'an wa ayyaftaha alaina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengkajian kitab Jauhar Tauhid karya Al-Imam Burhanuddin Ibrahim bin Ibrahim Al-Laqani Al-Maki, memasuki bait ke-111 hingga 115. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Imanuna bihaudi khairir rusli hatmu kama ja'ana fin naqli. Imanuna bihaudi khairir rusli. Iman kita terhadap telaga Nabi yang paling mulia, atau kita beriman kepada telaga Nabi Muhammad SAW di surga nanti. Al-Haud adalah telaga khusus milik Rasulullah SAW yang akan beliau sajikan kepada umatnya pada hari kiamat. Disebutkan dalam banyak hadis yang sahih, aku mendahului kalian menuju ke telaga. Barang siapa yang mendatanginya, ia tidak akan pernah haus sesudah selamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Khairul rusli artinya yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai penutup dan pemimpin para nabi. Hatmu adalah sesuatu kewajiban atau hal yang pasti, yaitu beriman kepada telaga Rasulullah SAW adalah wajib sebagai bagian dari iman kepada perkara-perkara gaib akhirat. Bukan perkara yang boleh ditolak atau dianggap simbolik saja. Kama ja'ana fin naqli, sebagaimana telah datang kepada kita riwayat-riwayat. Keyakinan ini berdasarkan dalil naqli, yaitu wahyu, yakni ayat Al-Quran dan hadis yang sahih, bukan hanya pendapat akal semata. Banyak hadis mutawatir dari Rasulullah SAW tentang keberadaan telaga ini, maka kita wajib mengimaninya. Maka makna keseluruhan dari bait di atas, kita wajib beriman kepada Rasulullah SAW yang memiliki telaga pada hari kiamat yang nyata keberadaannya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih yang telah sampai kepada kita. Yanalu syurban minhu aqwamun wafau bi ahdihim wa qul yudhadu man tagaw. Yanalu syurban minhu aqwamun wafau. Sebagian orang akan mendapatkan minum dari telaga itu, yaitu mereka yang menempati janjinya. Yanalu syurban bisa kita artikan mendapat kesempatan minum dari telaga Nabi.
aqwamun wafau, yaitu kaum yang menepati perjanjian, artinya janji keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka yang menjaga tauhid, ketaatan dan keistiqomahan, menjalankan syariat dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah balasan kemuliaan di akhirat bagi orang-orang yang beriman yang setia. Bi'ahdihim, yaitu terdapat janji-janji mereka. Maksudnya janji bai'ah dan syahadat yang diikrarkan di dunia. Menunjukkan bahwa ketaatan terhadap syariat dan keistiqomahan dalam Islam akan membawa seseorang kepada keutamaan di akhirat, termasuk minum dari telaga Nabi Muhammad SAW. Wa qul yudhadu man tagaw, dan katakanlah orang-orang yang telah melampaui batas akan diusir dari telaga Nabi Muhammad. Yudhadu artinya diusir atau dijauhkan dari telaga. Mantagau, yaitu mereka yang bermaksiat secara terang-terangan, mengubah dan menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad SAW, termasuk juga orang-orang yang mengaku umat beliau namun menyelisihi sunnahnya. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sekelompok umatku akan diusir dari telagaku, sebagaimana unta asing diusir dari kolamnya. Maka aku berkata, umatku, umatku, lalu dikatakan, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari bait di atas, yaitu hanya orang-orang yang setia pada agama dan sunnah Nabi Muhammad SAW yang akan minum dari telaganya pada hari kiamat. Sedangkan yang menyimpang dan melampaui batas akan diusir dari sana. Wa wajibun syafa'atul musyaffa' Muhammadin muqaddaman la tamna'. Wa wajibun syafa'atul musyaffa', wajib diimani adanya syafaat dari orang yang diberi izin memberi syafaat. Asy-syafa'ah artinya permohonan agar seseorang yang berdoa diberi ampunan atau diringankan hukuman atau dinaikkan derajatnya. Al-musyaffa' yaitu Nabi Muhammad SAW yang diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Dalam konteks ini wajib secara keyakinan, artinya kita wajib meyakini bahwa Nabi besar Muhammad SAW akan memberi syafaat pada hari kiamat. Muhammadin muqaddaman, yaitu Nabi Muhammad secara utama. Nabi Muhammad SAW adalah pemberi syafaat pertama dan tertinggi, lebih dahulu dari seluruh nabi dan rasul lainnya. Beliau memiliki syafaatul uzma, yaitu syafaat yang agung, yaitu permohonan beliau kepada Allah untuk memulai hisab saat seluruh makhluk berkumpul dan kebingungan dan ketakutan di padang mahsyar. La tamna, yang tidak akan ditolak.
syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan ditolak karena diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepada orang-orang yang bertauhid, bukan orang-orang yang musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya? Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Maka hikmah yang bisa kita ambil dari bait di atas, setiap muslim wajib meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW akan memberi syafaat pada hari kiamat sebagai yang paling utama dan paling didahulukan. Dan syafaat beliau tidak akan tertolak bagi yang berhak. Wa ghairuhu min murtadal akhyari yashfa' kama qad jaa fil akhbari. Wa ghairuhu, dan selain beliau, maksudnya selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengacu pada orang-orang lain selain Nabi yang juga bisa memberi syafaatnya dengan izin Allah. Mim murtadul akhyari, dari orang-orang pilihan yang diridhoi oleh Allah. Murtadul akhyar adalah orang-orang pilihan yang soleh, seperti para nabi dan rasul lainnya, para malaikat, orang-orang mukmin yang soleh, terutama para wali dan syuhada. Mereka diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang-orang tertentu di hari kiamat. Yashfa, yaitu akan memberi syafaat, yakni memohonkan kepada Allah agar orang yang berdosa diampuni dan dinaikkan derajatnya atau diselamatkan dari neraka. Syafaat ini tetap berdasarkan izin Allah, bukan atas kuasa mereka sendiri. Kama qad jaa fil akhbari, sebagaimana telah datang dalam berita-berita atau dalam khabar-khabar, dalam hadis. Didasarkan pada riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Dalam banyak hadis dijelaskan bahwa selain Rasulullah, para nabi lain, malaikat, bahkan anak-anak kecil yang wafat juga bisa memberi syafaat kepada orang tua mereka yang beriman. Maka kita bisa simpulkan bahwa selain Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang dipilih dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti para nabi, malaikat, dan orang-orang soleh, juga akan memberi syafaat di hari kiamat, sebagaimana ditegaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Idz ja'ijun ghufranu ghairil kufri fala nukaffir mu'minan bil wizri. Idz ja'ijun ghufranu ghairil kufri, karena pengampunan terhadap dosa selain kekufuran itu mungkin. Jaiz artinya boleh atau mungkin terjadi. Ghufranu ghairil kufri, yaitu pengampunan terhadap dosa selain kufur, seperti zina, mencuri, riba, membunuh, dan lain sebagainya. Menunjukkan bahwa Allah bisa mengampuni semua dosa kecuali kufur atau syirik. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ay yushrika bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tetapi mengampuni dosa selain itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Quran Surat An-Nisa ayat ke-48. Fala nukaffir mu'minan bil wizri. Maka kita tidak mengkafirkan seseorang mukmin karena dosanya. Nukafir artinya menghukumi sebagai kafir. Mukminan yaitu orang yang beriman, yang masih memiliki tauhid dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil wizri karena dosa atau kesalahan. Selama seorang mukmin tidak melakukan kekufuran, maka dosa yang dia lakukan tidak membuatnya keluar dari Islam. Maka hikmah yang bisa kita ambil dari bait di atas, karena Allah bisa mengampuni dosa-dosa selain kekufuran, maka tidak boleh kita mengkafirkan seorang mukmin hanya karena ia berbuat dosa. Wallahu a'lam bissawab.